Ngumpulin dana darurat itu bukan suatu perkara yang mudah ya. Nyatanya hampir sebagian besar dari kita itu nggak punya yang namanya dana darurat. Nah, inilah kesalahan yang hampir seluruh penduduk Indonesia ini lakukan. Terutama yang berpenghasilan rendah, yaitu tidak memiliki dana darurat. Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan tim International Survey of Adult Financial Literacy pada tahun 2020 silam, nunjukin bahwa hampir separuh penduduk Indonesia atau 46% dari penduduk Indonesia hanya mampu bertahan selama seminggu jika terjadi krisis. Dan 18% lainnya bisa bertahan selama 1 bulan, 5,8% bisa bertahan selama 3 bulan, dan hanya 8,6% yang mampu bertahan selama lebih dari 6 bulan. Dari sini kita harusnya mulai paham kalau menyiapkan dana darurat itu sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Ada banyak banget manfaat yang bisa kita dapat dari dana darurat yang sudah kita kumpulkan. Supaya kita bisa ngumpulin dana darurat, kita wajib membuat anggaran pengeluaran atau budgeting. Karena dengan mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran kita, maka kita bisa tahu berapa jumlah uang yang masuk dan berapa jumlah uang yang kita keluarkan setiap bulannya. Dengan begitu, kita bisa tahu nih berapa uang yang bisa kita sisihkan untuk dana darurat. Sebenarnya berapa sih dana darurat yang harus dikumpulkan? Sebenarnya besaran dana darurat yang mesti disiapkan oleh tiap orang itu berbeda-beda ya. Semua itu dipengaruhi oleh pendapatan dan pengeluaran dari masing-masing individu. Selain itu, besaran nominal dana darurat juga dipengaruhi oleh gaya hidup dan profesi yang mereka jalani. Karena pada dasarnya tidak ada persentase maupun angka yang pasti untuk menentukan berapa besar dana darurat yang mesti kita persiapkan. Tapi idealnya secara umum dana darurat yang wajib kita miliki adalah sebesar 3 hingga 6 kali lipat dari jumlah pengeluaran per bulan yang biasa kita keluarkan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips gimana caranya ngumpulin dana darurat dari gaji atau penghasilan bulanan yang kalian dapatkan. Yang pertama, buat dulu anggaran pengeluaran kalian tiap bulan. Catat seluruh pengeluaran kalian secara rinci. Dengan begitu kalian bisa tahu pengeluaran yang penting dan pengeluaran yang tidak penting. Pengeluaran yang tidak penting itu contohnya nongkrong, belanja, atau sekedar membeli barang yang tidak begitu kalian butuhkan. Nah, dengan begitu kalian bisa menekan pengeluaran yang tidak penting itu dan memindahkan dananya untuk ditabung di dana darurat. Cara terbaik berikutnya dalam mengumpulkan dana darurat adalah dengan langsung menyisihkan penghasilan kalian setiap bulannya. Kalian bisa langsung sisihkan sekitar 10-20% dari penghasilan kalian secara langsung. Dengan begitu kalian bisa menghindari alasan tidak bisa mengumpulkan dana darurat karena kehabisan uang. Cara ini dinilai cukup efektif buat pemula yang masih sering mengalami kendala dalam hal konsistensi. Cara berikutnya adalah dengan membuat rekening khusus untuk dana darurat. Menaruh uang dana darurat di rekening terpisah merupakan salah satu cara yang efektif yang bisa kamu lakukan berikutnya. Dengan memisahkan rekening khusus, kalian bisa membuat porsi dana darurat yang sudah kalian siapkan jadi optimal. Selain itu, kalian bisa menghindari dana darurat tersebut terpakai secara tidak sengaja untuk kebutuhan sehari-hari. Selain membuat tabungan khusus untuk dana darurat, kalian juga bisa menyimpan dana darurat di instrumen yang liquid seperti deposito, reksadana pasar uang, atau emas batangan. Instrumen-instrumen tersebut bisa kalian akses kapanpun setiap kali kalian membutuhkan dana dalam kondisi darurat. Hindari menempatkan dana darurat kalian di instrumen investasi beresiko tinggi seperti reksadana saham atau properti. Selain susah dicairkan ketika dibutuhkan, resiko naik turun juga membahayakan kecukupan dana darurat kalian. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang dana darurat. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.